Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya Miss Mutia. Yuk, kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Wah, udah jam 7 aja nih. Aku belum sarapan lagi, lapar. Kamu lapar? Iya. Kebetulan aku ada biskuit nih, Miss. Boleh aku minta? Boleh, tapi kebetulan juga aku lagi membutuhkan spidol yang Miss pegang. Oh boleh nih, aku juga banyak kok spidol di rumah. Jadi kita tukeran aja gimana? Yuk, itu ide yang bagus. Ini buat kamu ya. Oke, ini juga buat Miss. Selamat sarapan. Teman-teman, pada zaman dahulu orang-orang melakukan kegiatan ekonomi sangat sulit sekali untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Seperti tadi, Miss membutuhkan biskuitnya Miss Mutia. Dan Miss Muti membutuhkan spidol Miss Ninda. Nah, cara tersebut disebut dengan Barter atau tukar menukar barang. zaman sekarang udah enak Miss. Iya, betul Miss, karena Kita tidak perlu tukar menukar barang lagi karena sudah adanya uang. Dengan adanya uang, kita bisa melakukan kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? kegiatan ekonomi adalah, yuk kita simak video berikut ini. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi juga dapat dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi antara lain, pengrajin mebel yang merubah kayu menjadi kursi atau meja. Pengrajin mebel sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang berupa kursi atau meja. Contoh lain kegiatan produksi adalah kegiatan di pabrik konveksi, di mana di dalamnya terdapat kegiatan memproduksi pakaian. Pengrajin mebel dan pabrik konveksi yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Kemudian pakaian hasil produksi disalurkan ke toko pakaian untuk dijual kepada konsumen. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen disebut sebagai kegiatan distribusi. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Kemudian masyarakat akan membeli pakaian hasil produksi di toko pakaian. Kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut sebagai kegiatan konsumsi. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Demikian tadi materi tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Gimana teman-teman? Sudah disimak videonya? Kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oleh karena itu, terjadi perubahan pola sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan kita. Hal tersebut berpengaruh pada segala aspek kehidupan. Contohnya di bidang pertanian, industri, dan transportasi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Yang pertama, di bidang pertanian. Sebelum adanya teknologi, masyarakat melakukan kegiatan pertanian itu sangat sulit sekali. Contohnya sebagai berikut.
Yang kedua, di bidang distribusi. Di bidang distribusi, kemajuan teknologi juga mengalami perubahan. Dahulu, pendistribusian barang hanya bisa dinikmati oleh warga sekitar saja, memerlukan waktu yang lama untuk warga di wilayah lain karena proses pengangkutan hasil produksi masih terbatas. Setelah sarana transportasi berkembang pesat, para produsen dapat menyalurkan hasil produksi mereka ke luar negeri. Teman-teman, dari perubahan teknologi tadi bisa berdampak positif Dan bisa pula berdampak negatif. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dampak positif teknologi. Yang pertama, penggunaan traktor dalam pertanian. Meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah dan kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, memunculkan industri. Dapat mengurangi pengangguran dan terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar dengan cepat. Yang ketiga, kemajuan sarana transportasi. Terjalinnya kerjasama ekonomi antar negara dan menambah devisa. Selanjutnya, menciptakan kegiatan ekspor dan impor. Dampak negatif teknologi. Penggunaan traktor dalam pertanian. 1. Pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. 2. Harga traktor mahal. Tidak semua orang dapat memilikinya. Munculnya industri. 1. Pencemaran lingkungan akibat limbah industri. 2. Perilaku konsumtif semakin meningkat di masyarakat. Kemajuan sarana transportasi. 1. Melunturkan jati diri bangsa. 2. Lebih menyukai barang buatan luar negeri daripada buatan dalam negeri. Tada! Gimana teman-teman? Asik kan videonya? Selanjutnya, Miss punya tugas nih. Kerjakan ya di Google Classroom. Wassalamualaikum.